Pemirsa, DKI Jakarta menjadi provinsi yang dianggap paling sukses menekan laju penularan COVID-19. Data Satgas Penanganan COVID-19 menunjukkan ibu kota berhasil menekan angka terkonfirmasi harian hingga ke bawah 300 kasus dalam beberapa hari terakhir. Padahal sebelumnya DKI Jakarta sempat menjadi salah satu epicentrum penularan dengan kenaikan kasus hingga lebih dari 12.000 kasus pada pertengahan Juli lalu. Penurunan kasus tersebut menjadi wujud keseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan pandemi COVID-19 sejak awal kemunculannya. Kiat Pemprov untuk kendalikan COVID-19 Ibu Kota diunggah akun Instagram Pemprov DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pemprov DKI Jakarta juga mempraktikkan teori penanganan pandemi dengan 5 hal, yaitu kolaborasi, scientific dan driven policy, transparansi, dan kesiapan sistem. Pemprov DKI juga berkolaborasi dengan sejumlah epidemiolog hingga asosiasi profesi untuk memberikan masukan dalam menentukan kebijakan pada masa pandemi. Upaya 3T yakni testing, tracing, dan treatment harus dimasifkan agar semakin banyak kasus positif yang dilacak lebih dini bisa mendapatkan perawatan lebih baik. Selain itu, peningkatan kapasitas rumah sakit hingga tempat isolasi menjadi upaya lain dalam penanganan pandemi COVID-19. Terhadap fenomena ini dengan membentuk tim tanggap COVID-19. Jakarta kemudian mempraktikkan teori penanganan pandemi dengan 5 hal: kolaborasi, scientific, data-driven policy, transparansi, dan kesiapan sistem. Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan para epidemiolog, mengundang asosiasi profesi, salah satunya FKM UI, untuk menyusun kebijakan selama pandemi. Data, dan data. Itulah yang menjadi pegangan. DKI Jakarta selalu mendengarkan saintis, menganggap data itu penting, dan menangani pandemi ini berbasis sains. Testing, tracing, dan treatment atau 3T terus digencarkan. Semakin banyak orang yang dites, semakin banyak yang dilacak, maka semakin banyak juga yang dapat perawatan dan bisa tertangani dengan baik. Selain itu, didukung juga oleh kesiapan sistem yang baik di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Semua organisasi perangkat daerah mengerahkan seluruh sumber daya yang dipunya. Kapasitas rumah sakit ditingkatkan dengan mendirikan tenda-tenda darurat. Tempat isolasi terkendali ditambah dengan memanfaatkan rusun. Pengawasan terhadap kegiatan ekonomi sosial diperketat. Semua dinas teknis membantu mengangkut tabung-tabung oksigen. Bahkan, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta juga ikut mengerahkan mobil tahanan dan barang bukti untuk distribusi tabung oksigen. Dengan demikian, laju kasus dapat dikendalikan. Berbagai kesiapan dan upaya itu nggak kelihatan, tapi grafik dan data-data berikut ini menjadi pembuktian. Kita lihat grafik kasus aktif ini. Naiknya cepat, turunnya juga cepat. Jakarta pernah di angka 113.000 kasus aktif pada puncak gelombang 2, 16 Juli lalu. Bahkan kasus aktif Jakarta saat ini lebih rendah daripada awal terjadinya pandemi. Tahun lalu bisa sebanyak 6.000 kasus aktif dalam sehari. Sekarang di angka 3.000-an kasus aktif sehari. Sejak pertengahan bulan Juni dan gelombang kedua mencapai puncaknya di pertengahan bulan Juli lalu, kasus positif, kematian, hingga pemakaman protap COVID-19 meningkat di Jakarta. Puncaknya pada 10 Juli 2021 tercatat 404 pemakaman protap COVID-19 dan pada 20 Juli 2021 tercatat 265 kematian terkonfirmasi COVID-19. Tapi kini, dari grafik kematian dan pemakaman protap COVID-19, bisa kita lihat penurunan angkanya yang signifikan. Angka kematian turun hingga kurang dari 10 dan pemakaman protap COVID-19 ke kisaran 15-an.
mengedepankan transparansi, data-data ini terbuka untuk publik. Bisa diakses melalui situs corona.jakarta.go.id. Laporan kasus harian juga diunggah di akun media sosial Pemprov DKI Jakarta. Ini bukan sekedar angka, di sana ada saudara, sahabat, bahkan ada banyak anak yang kehilangan orang tuanya. Jadi, kita perlu sama-sama berusaha menurunkan angka kematian ini dan meminimalisir keparahan gejala jika terkena COVID-19. Caranya, dengan ikut vaksinasi. Atas dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan, Pemprov DKI Jakarta bisa melaksanakan vaksinasi massal. Jumlah vaksin yang diberikan ke Jakarta juga bisa didistribusikan dan dimanfaatkan dalam waktu cepat. Tentu, Pemprov DKI Jakarta tidak bergerak sendiri dalam vaksinasi ini, melainkan berkolaborasi dengan 3 pilar, yaitu TNI, Polri, dan Kejaksaan Tinggi yang bekerja sebagai satu kesatuan. Selain itu, vaksinasi juga melibatkan swasta. Setiap kolaborator yang mengadakan vaksinasi didukung lewat aplikasi Jaki, sehingga proses vaksinasi dapat berjalan lebih lancar dan terdata dengan baik. Atas kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, jumlah orang yang divaksin pun terus bertambah. Saat ini, vaksinasi di Jakarta telah mencapai 10 juta untuk suntikan dosis pertama dan 6,9 juta untuk suntikan dosis kedua. Artinya, seluruh kecamatan di Jakarta telah vaksinasi minimal 60% warganya. Kolaborasi dengan 3 pilar ini dilakukan secara berkelanjutan untuk mengendalikan pandemi di ibu kota. Kodam Jaya turut membantu mengelola fasilitas isolasi terkendali. Polda Metro Jaya juga membantu percepatan vaksinasi lewat vaksinasi merdeka di sejumlah lokasi di Jakarta. Begitu pula dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang membantu dalam penegakan hukum di ibu kota. Salah satunya melakukan pengawasan saat distribusi bantuan sosial. Ini belum selesai. Jangan karena kasus sudah landai, kita langsung jadi abai. Justru kita perlu menahan diri agar gelombang kasus tidak terjadi lagi. Jaga Jakarta, tanggung jawab kita.